Hidup kita hari ini mengerikan. Pembunuhan di mana-mana, ada bunuh diri, ada korupsi, ada mengambil harta rakyat, ada menyembah selain Allah, ya. Ada orang-orang yang kemudian tidak ada lagi malunya, ya, berani menjual ayat-ayat Allah. Andai saja tidak ada nabi, maka kita tidak akan ada suri toladan. Kita hari ini mau nyontoh siapa, Pak? Siapa yang mau kita contoh coba? Presiden. Presiden mana yang mau kita contoh coba? Bos mana yang mau kita contoh? Ayah mana yang layak dicontoh? Ya, pimpinan mana yang layak dicontoh? Nggak ada. Kita hari ini nggak punya contoh terbaik. Bisa kebayang Bapak Ibu, kalau kemudian hidup kita tidak ada Nabi. Bayangkan hidup kita tidak ada Islam. Ini bisa kebayang ya, ada Islam aja, hidup kita hari ini mengerikan. Pembunuhan di mana-mana, ada bunuh diri, ada korupsi, ada mengambil harta rakyat, ada menyembah selain Allah, ya. Ada orang-orang yang kemudian tidak ada lagi malunya, ya, berani menjual ayat-ayat Allah. Ada orang-orang yang kemudian berani menghinakan Islam. Ada orang yang berani kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Bayangkan kalau tidak ada Islam. Bisa kebayang hidup kita seperti apa. Bagaimana dengan makanan kita? Kita jadi tidak tahu mana makanan yang harus kita makan, mana yang tidak boleh dimakan. Bayangkan bagaimana pakaian kita. Saya bisa kebayang, kalau nggak ada Islam, kita nggak kenal jilbab, Bu. Kita nggak kenal yang namanya menutup aurat. Kita nggak kenal bapak-bapak yang namanya mana mahram nggak mahram. Kita nggak kenal yang namanya pernikahan. Bayangkan kita tidak tahu pernikahan, kita tidak tahu urusan dengan nasab, tidak tahu tentang urusan waris, tidak tahu tentang banyak hal yang kemudian membimbing kita dalam kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, silahkan dibuka Qurannya, Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini menegaskan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, dibuka Qurannya surah ke-33 3321. Laqad sungguh telah ada, qad kana laqad sungguh ada pada diri Rasulmu itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kamu itu butuh contoh, kamu itu butuh teladan, kamu itu butuh bimbingan. Nah, di mana contoh dan bimbingan itu? Ada pada Rasulmu. Masya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallahu katsira, dan mengingat Allah dengan banyak mengingat Allah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anugerah bagi kita diturunkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anugerah bagi kita diturunkannya Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau tidak ada, ya, Nabi, akan jadi apa kita? Akan seperti apa hidup kita? Akan seperti apa hidup anak-anak kita? Akan seperti apa warna peradaban kita? Lihat Barat hari ini. Ketika mereka tidak menggunakan Islam, bunuh diri di mana-mana, kesengsaraan hidup, bapak jauh dari anaknya, anak jauh dari bapaknya, mereka serumah tapi tidak sejiwa. Mereka kemudian merasa sengsara hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak diatur oleh Islam. Ya, mereka berperang, bunuh-bunuhan, bahkan terjadi yang namanya krisis kemanusiaan di mana-mana. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan anugerah Islam. Tidak ada contoh teladan, tidak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung kita, Pak.
Bu. Kita dikenalkan oleh Allah Nabi yang mulia, yang kita cintai, yang hidupnya seluruh hidupnya, bukan hanya hartanya, bukan hanya nyawanya, semua dikorbankan agar kita mendapatkan cahaya keimanan. Kita sayang sama orang tua kita bakti sama orang tua kita, tapi tidak ada jasa yang lebih besar daripada orang tua kita kecuali jasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang disayang Allah, di Quran surat Al-Ahzab di ayat ke-21 tadi jelas banget, andai saja tidak ada Nabi, maka kita tidak akan ada suri toladan. Kita hari ini mau nyontoh siapa, Pak? Siapa yang mau kita contoh coba? Presiden. Presiden mana yang mau kita contoh coba? Bos mana yang mau kita contoh? Ayah mana yang layak dicontoh? Ya, pimpinan mana yang layak dicontoh? Nggak ada. Kita hari ini nggak punya contoh terbaik. Ya, Ibu Sugiyati, Ibu Husnul, Ibu Elis, Ibu Meina mau buat baju. Ibu harus punya pola, Bu. Ya, Bu ya. Ada contoh, oh kayak gini polanya. Kayak gini contohnya, ya. Ibu Neneng, ya. Di sini juga ada Ibu Faisal, Mas Faisal, ya. Bu Sri, ya, mau buat rumah, ya kan? Mau buat rumah biasanya gimana dulu, Bu? Contohnya yang gimana ya polanya? Yang seperti apa bentuk rumahnya ya? Kayak gini nih gitu ya. Nih kayak gini nih. Saya pingin rumah kayak gini. Gitu. Ya. Kang Guntur mau beli mobil. Nggak ada contoh seperti apa. Susah Kang Guntur gambarinnya. Saya pingin mobil yang ada listriknya, depannya lampunya ada 2, oke, terus nanti yang kayak gini, kacanya kayak gini, susah. Makanya dikasih contoh. Nih loh, mobil yang kayak gini. Iya kayak gini nih. Yang cepat, murah, nggak pakai bensin, penumpangnya banyak, ya, nggak pernah ngisi oli, nggak bayar pajak. Wah, enak banget gitu. Ya, bayangin. Nah, jadi semua kita hidup ini butuh contoh. Makanya Allah menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi contoh. Mencontoh apa? Contoh dalam rumah tangga. Nabi ada. Nabi nggak pernah KDRT. Makanya bagi bapak-bapak, para ayah yang gampang KDRT, itu bukan umatnya Nabi. Karena nabinya nggak pernah KDRT. Ya kan? Yang mengabaikan istrinya, yang tidak menafkahi istrinya, itu bukan umat Nabi. Kenapa? Karena Nabi menafkahi anak-anak dan istrinya. Ya, bayangkan aku, kata Nabi, ya, aku adalah orang yang paling sayang dengan keluargaku. Ya, sebaik-baik mukmin, kata Nabi, khairukum khairu linisaikum. Orang yang terbaik pada wanitanya. Masya Allah, Bu. Ya, ini hadis romantis banget. Jadi ibu-ibu, yang paling baik laki-laki itu, Bu, bukan yang paling kaya ternyata. Yang paling baik laki-laki itu bukan yang paling gagah badannya, Bu. Yang paling baik laki-laki itu bukan yang paling ganteng wajahnya, Bu. Apa kata Nabi? Khairukum khairulinisaikum. Yang terbaik kepada wanitanya, kepada istrinya. Jadi ibu kalau mau ngelihat laki-laki terbaik gampang. Lihat aja suami ibu sayang nggak sama ibu. Ya, sayang itu bukan sekedar ngasih mobil. Sayang itu bukan bangunin rumah yang bagus, bukan. Tapi menyelamatkan anak-anak dan istrinya dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga anak-anak dan keturunanmu dari api neraka. Jadi hari ini kita nggak punya contoh, makanya kita harus punya contoh. Siapa yang mau kita contoh? Ya, siapa yang mau kita teladani? Siapa yang mau kita ikuti? Yang kita contoh ternyata ada di dalam Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri nabimu itu, sungguh ada dalam hidup nabimu itu, rasulmu itu uswatun hasanah, contoh terbaik. Masya Allah. Liman kana yarjullah, ya, bagi siapa yang ingin kembalinya kepada Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Wah, luar biasa nih ayat nih. Ya, jadi semua coba tolong diketik di kolom chatnya. Sepakat ya, teladan hidup kita
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul ya? Kepala negara paling favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul ya? Ketik semuanya. Ya, ayah paling idaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengusaha terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya benar. Butuh contoh, Bu. Ya, ibu mau nyontoh siapa? Ya, nggak ada yang layak dicontoh hari ini. Ya, maaf banget. Saya mau nyontoh siapa nggak layak dicontoh. Kenapa? Karena kehidupannya tidak sebaik kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah kita, Allah turunkan bagi kita seorang nabi, seorang rasul, dan sekaligus ini adalah nabi penutup akhir zaman. Biasanya kalau di akhir, Kang Guntur pasti pernah main game ya. Kalau pernah main game, waktu main game makin akhir musuhnya makin berat nggak? Makin berat ya. Iya, biasanya kalau udah di akhir senjatanya juga makin hebat nggak? Makin hebat. Dan akhir itu biasanya sudah penentuan ya. Sudah ujung, sudah final ya. Iya. Berarti yang dikirim juga bosnya, tentaranya, tentara terbaik ya. Iya kan? Pasukannya pasukan terbaik ya. Itulah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan buka Quran surah Ali Imran ayat 110. Ya, silahkan dibuka. Quran surah Ali Imran 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah. Sudah dibuka? Ali Imrannya 110. Kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Tuh, lihat. Karena nabinya nabi terbaik ya, dan diturunkan di akhir periode zaman ya, akhir kehidupan, maka yang diutus orang terbaik. Lawannya juga gimana? Lawannya juga terbaik. Amerika Israel itu Bapak Ibu, itu pasukan terbaik. Makanya hebat orang Gaza. Kenapa? Mereka adalah orang-orang terbaik yang mampu melawan musuh terbaik. Ya, jadi jangan tanya kita gimana ya. Wah, kita nggak masuk dalam kriteria terbaik. Kenapa? Karena sudah terbukti jauh buktinya. Ya, oke. Sekarang lihat kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang tugasnya menyeru kepada kebaikan, suka banget sama baik-baik, ya, bebasin buta aksara Quran di Indonesia, suka banget, didukung tuh, ya, bangun pesantren, penghafal Quran, suka banget, bangun masjid di dalam ataupun di luar negaranya, suka banget, membebaskan fakir miskin dari hutang dengan bayar zakatnya, suka banget. Nah ini ciri-cirinya nih. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya ciri-ciri ini, berarti kita adalah umat yang terbaik. Apa ciri-ciri yang pertama? Umat yang terbaik itu kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Hobinya berbuat baik. Ya, jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat. Kang Guntur pernah lihat ada lalat ya, hobinya makan madu. Pernah lihat lalat hobinya sukanya bunga-bunga yang indah? Enggak. Kenapa? Karena lalat sukanya di tempat sampah. Lalat sukanya yang bau-bau. Lalat sukanya yang kotor-kotor. Maka Bapak Ibu, jadilah orang seperti lebah. Lebah itu suka di tempat yang indah. Lebah itu suka memberi manfaat. Dan lebah itu sukanya memakan yang manis dan berbagi kepada yang lainnya dengan madunya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadilah mata lebah. Jangan jadi mata lalat. Ngelihat saudaranya selalu yang dilihat cacat. Selalu yang dilihat yang kurang-kurangnya. Kenal orangnya Bapak Ibu? Ada yang kayak gitu. Senang banget kekurangan suaminya. Senang banget kekurangan istrinya. Hobinya nyari kekurangan anaknya. Hobinya nyari kekurangan tetangganya. Ya,
hobinya mencari kekurangan kedua orang tuanya. Ini namanya mata lalat. Maka orang yang terbaik, kata Nabi, adalah orang yang ta'muruna bil ma'ruf. Hobinya ngajak yang baik-baik. Tuh, pagi-pagi dibangunin. Makasih ya teman-teman dari DRM, ya, di Cinta Quran. Dari kemarin-kemarin udah di WA tuh donatur semua. Bapak Ibu hadir ya Jumat pagi. Ada kajiannya Ustadz Fatih. Masya Allah. Itu berarti ngajak kepada kebaikan. Ya kan? Ayo pagi ini Bapak Ibu yuk kita sedekah yuk. Untuk kemudian sedekahnya digunakan menghantar hidayah ke seluruh dunia. Ayo silahkan diklik tombol sedekah siar Qurannya. Nah, itu namanya apa? Mengajak kepada kebaikan. Ya. Jangan pernah mengajak kepada keburukan. Ya, Kang Guntur kemarin saya sedih banget. Ada seorang ibu membawa anak kandungnya kepada kepala sekolah untuk kemudian diperkosa. Untuk kemudian dilakukan perbuatan hina. Dan itu diketahui oleh ibunya. Disaksikan oleh ibunya. Ini perbuatan biadab. Kemarin ada anak ya, anak tiri dibunuh oleh ibu tirinya. Ya, disiksa oleh ibu tirinya. Ini berarti bukan manusia terbaik. Kenapa? Ciri-ciri manusia yang terbaik pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Selalu hobinya ngajak kepada kebaikan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu masuk terbaik atau enggak, lihat aja ciri-cirinya. Hobi nggak ngajak kebaikan? Seneng nggak sama yang baik-baik? Nah, kalau seneng sama yang baik-baik, dapat mantu yang baik, dapat istri yang baik, dapat rezeki yang baik, ya, dapat anak-anak yang baik, dapat harta yang baik. Hidupnya baik. Kuntum khaira ummah. Kalian ini umat yang terbaik, makanya hobinya suka ngajak yang baik-baik. Ciri-ciri yang kedua, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa tanhauna anil mungkar. Nggak suka dengan yang mungkar-mungkar. Ya, stop. Azan berhenti saat misa paus datang. Nah, itu mencegah kemungkaran. Masa ada tamu datang azan berhenti? Ini aneh, ya. Ibu-ibu gimana perasaannya? Kang Guntur sama saya main ke rumah. Terus gara-gara saya main ke rumah, terus kemudian Kang Guntur bilang, Ustadz Fatih mau main ke rumah ibu, tolong azan di sebelah rumah di silent. Karena ada tamu datang gitu. Wong sesama muslim aja udah nggak boleh, apalagi non muslim datang suruh menghentikan azan. Situ sehat. Nah, ini adalah kemungkaran. Bagaimana cara kita kalau melihat kemungkaran? Nabi katakan, man ro'a minkum munkaron. Siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya kalau dia mampu. Cegah dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak mampu, cegah dengan lisannya. Minimal dia ngomong. Minimal dia sebarin ya informasi ini. Yang ketiga, tidak mampu juga, minimal dia diam. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ciri-ciri orang umat Nabi adalah watan hauna anil mungkar. Ibu-ibu, kalau lihat anaknya belum sholat subuh, mungkar bukan? Mungkar itu, nggak boleh ya, meninggalkan kewajiban tuh nggak boleh. Diapain? Tanhauna anil mungkar, mencegah, bangunin. Ayo, jangan dibiarin yang anaknya masih tidur tuh. Ayo, yang istrinya Pak, bapak-bapak mana bapak-bapak? Coba dibuka semua Zoom-nya, saya pingin kenalan mana bapak-bapaknya. Coba dibuka slide 1, 2, 3, saya pingin kenalan bapak-bapaknya mana. Bapak-bapaknya yang istrinya belum menutup aurat, yang istrinya masih keluar, ya. Tuh banyak nih Pak Mas Astro, ya Masya Allah, ada Pak Toto, ada Mas Hans Darla, ada Pak Ijo, ada Masya Allah, banyak nih bapak-bapak ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang bapak-bapak ngelihat ibunya ya, hobinya maaf ya, belanja barang-barang mewah untuk diposting, hobinya pencitraan, hobinya maaf, pay letter, beli belanja masukin keranjang, hutang pakai hutang bank, bunga, riba ya. Nah itu riba, dosa besar. Bapak-bapak harus cegah itu, nggak boleh. Dijelasin, bapak-bapak jaga istrinya. Jangan sampai suaminya biarin istrinya keluar rumah nggak nutup aurat. Jangan sampai istrinya nggak bisa baca Quran.
Jangan sampai bapaknya juga nggak bisa baca Quran. Masya Allah, jangan ya. Keluarga besar Cinta Quran, kita punya program namanya Cinta Quran Call. Gratis. Daftar ya. Silahkan nanti teman-teman di Cinta Quran, silahkan dijelaskan apa itu program Cinta Quran Call. Ciri-ciri yang kedua apa kata Nabi? Orang yang terbaik, tanhauna anil mungkar, mencegah kemungkaran. Ya, wah sekarang mah kemungkaran di mana-mana. Ya, laki suka laki, perempuan suka perempuan. Laki ada istri tapi kemudian sukanya sama perempuan sama laki-laki lain. Perzinahan, makan riba, judi online, ya, merampas harta orang lain, menipu, tidak bayar hutang, itu semuanya mungkar. Tolong berhenti berbuat mungkar. Berhenti berbuat mungkar sebelum ajal datang. Bapak Ibu, kenapa? Karena perbuatan mungkar itu penyebab ditolaknya doa. Bapak Ibu ingin doanya diijabah Allah? Berhenti berbuat mungkar. Stop. Istri jangan dipukuli, Pak. Itu mungkar. Ya, istri jangan ngelawan perintah suami yang baik-baik. Itu mungkar. Anak-anak jangan melotot sama ayah ibunya. Itu perbuatan mungkar. Nggak boleh ngomong sama orang tua. Itu perbuatan mungkar. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang kuntum khaira ummah, umat terbaik itu apa? Hobinya menghapus kemungkaran. Jelas ya? Yang kedua, ini umat Nabi. Dan Nabi begitu. Hobinya baik-baik dan mencegah kemungkaran. Nabi itu kalau melihat sahabat itu ya berbuat mungkar, langsung dicegah. Nggak pernah Nabi membiarkan. Ya, nggak pernah Nabi membiarkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri umat Nabi SAW, yakni kita umatnya, wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Mereka yakin Allah yang memberi rizki. Mereka yakin Allah yang memberi petunjuk. Mereka yakin Allah yang menjaga hidupnya. Mereka yakin Allah yang mendengar doa-doanya. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nggak boleh yakinnya sama atasan, yakinnya sama mertua, ya, yakinnya sama yang memberikan dia pekerjaan. Itu namanya apa? Imannya sudah belok, tidak lagi kepada Allah. Padahal ciri-ciri umat terbaik itu wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Ya, Masya Allah. Ada berapa ciri-ciri khaira ummah? 1, 2, 3. Silahkan diketik di kolom chat. Kuntum khaira ummah. Kalian ini umat Nabi. Nabi yang terbaik. Nabi yang membuat seluruh nabi hormat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ciri-ciri umat Nabi? Ada 3. Kalian umat terbaik, Nabi terbaik, syariat terbaik. Tapi lihat, kita betul jadi umat terbaik hari ini? Enggak. Jauh. Ya. Berapa jumlah penduduk Israel? Laknatullah alaihim. Berapa jumlah penduduknya? Hanya 20 juta. Oke. Berapa jumlah umat Islam seluruh dunia? Ada 2 miliar. Kenapa 2 miliar tidak bisa mengusir 20 juta dari tanah Palestina? Karena kita sudah mati rasa, mati hati, tidak punya rasa yang namanya tanhauna anil mungkar. Israel merampas tanah kita itu mungkar nggak, Bu? Israel merampas tanah kita, Masjidil Haram, itu perbuatan mungkar bukan? Iya. Kenapa kita tidak mencegahnya? Karena para penguasa negeri-negeri Muslim bukan lagi penguasa terbaik. Mereka tidak melakukan tanhauna anil mungkar. Siapa yang paling efektif mengusir ya Israel laknatullah alaih? Yang paling bisa, yang paling mungkin siapa? Negara, pasukan. Berarti siapa? Ya penguasa negeri-negeri kaum muslimin. Yordan, ya, siapa lagi? Mesir, siapa lagi? Saudi Arabia, siapa lagi? Yang di sebelahnya ada Lebanon. Itu yang paling kuat bisa mengusir. Tapi apa yang terjadi? Hancur lebur semua yang terjadi di Gaza.
tidak ada satu negara muslim pun yang mengirimkan pasukan terbaiknya untuk menghentikan kemungkaran. Berarti apa? Umat terbaikkah kita? Tidak. Jadi kalau umat terbaik gimana? Umat terbaik ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, mereka ta'muruna bil ma'ruf. Hobi banget, seneng banget ngajak yang baik-baik. Ayo sholat, ayo baca Quran, ayo bantu fakir miskin, ayo bantu orang-orang duafa, ayo bantu mereka bisa jadi anak-anak terbaik. Ini ciri-ciri orang terbaik nih. Ya, ciri-ciri yang kedua apa? Mereka hobinya menghentikan kemungkaran. Nggak boleh ngelihat ada mungkar. Matanya nggak suka sama yang mungkar-mungkar. Nggak suka ngelihat yang jahat-jahat. Nggak suka. Sukanya yang baik-baik. Dan yang ketiga apa? Mereka beriman kepada Allah. Dengan iman yang dahsyat. Maka hidupnya mereka akan tenang. Nggak galau. Udah dapat berita Bapak Ibu? Kelompok ekonomi menengah di Indonesia semakin turun. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia semakin kesini semakin memberat. Ya, pajak-pajak naik, harga-harga bahan baku, bahan pokok naik, sementara kemudian pengangguran juga naik, perusahaan-perusahaan banyak tutup, ekonomi semakin memberat, hutang pemerintah semakin bertambah. Sepanjang generasi pemerintah yang paling berat hutangnya adalah hutang pemerintah di hari ini. Ya, lebih dari 8.000 triliun, bisa terbayang bagaimana kemudian hutang itu bertambah. Berarti apa? Negara ini sedang dalam kondisi butuh tanhauna anil mungkar, mencegah kemungkaran. Tapi sayang Bapak Ibu, kalau ngajak kebaikan itu nggak beresiko. Biasanya resikonya di mana Bapak Ibu? Tanhauna anil mungkar ya, mencegah kemungkaran. Wah, ini resikonya berat nih. Bisa dikeluarkan dari kantor, bisa di penjara, bisa dicap radikal, bisa dicap fundamentalis dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Maka buka lagi Quran surat Al-Anbiya. Yuk, Al-Anbiya-nya itu surah ke 21 ya, di 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami utus engkau wahai Muhammad. Kami utus engkau wahai Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk menjadi rahmat, untuk menjadi kebaikan, untuk menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Apa artinya? Artinya risalah Islam ini untuk seluruh dunia. Itulah mengapa kita bangun masjid di Jepang. Itulah mengapa kita berdakwah sampai keliling dunia. Kenapa? Karena risalah baginda Nabi SAW ini cocok untuk semua bangsa dan bahasa. Cocok untuk seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami utus engkau Muhammad bukan untuk orang Arab. Kami utus engkau Muhammad bukan untuk orang Indonesia aja. Kami utus engkau Muhammad bukan untuk orang Ethiopia aja. Kami utus engkau Muhammad untuk rahmatan lil alamin. Untuk seluruh manusia. Hati-hati ya Pak ya. Ada pencitraan katanya orang naik Zenix jadinya sederhana. Zenix itu nggak sederhana Pak. Kalau sederhana tuh mobilnya Guntur tuh. Kijang Kapsulama tuh sederhana. Ya, datang pakai Zenix dibilang sederhana. Itu harga barunya berapa Pak? Itu yang jenisnya itu 600 jutaan lebih. Itu mobil mewah, bukan mobil sederhana. Ya, kalau kayak Kang Guntur tuh ya, Kijang lama ya. Tahun berapa itu ya Kang Guntur ya? Tahun 2000 berapa itu? 2010, 2012. Nah, itu sederhana. Oh, keren ya. Ada orang datang pakai Kijang kapsul. Wah, itu sederhana itu. Tapi kalau datang pakai Toyota Zenix itu bukan sederhana. Kalau sederhana itu baginda Nabi SAW, ya. Bajunya biasa, untanya juga biasa, kamarnya juga sangat kecil, tempat tidurnya juga hanya pelepah kurma. Itu sederhana. Ya. Tidak ada contoh terbaik, risalah terbaik untuk seluruh manusia kecuali Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Jadi makanya Islam cocok untuk Amerika, Islam cocok untuk Rusia, Islam cocok untuk Ethiopia, Islam juga cocok untuk Jepang, Islam juga cocok untuk Korea. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami utus Muhammad untuk seluruh alam ini, seluruh manusia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, renungkan baik-baik. Kita ini sekarang berada di penghujung zaman, kita berada di akhir zaman, kita butuh teladan. Siapa teladan kita tadi? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa umat yang menjadi teladan itu? Satu ciri-cirinya, ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kebaikan, hobinya ngajak baik. Ini hari Jumat ya, ibu-ibu masak ya nanti ya. Ngapain? Ngasih nasi Jumat di masjid-masjid. Silahkan Pak, dimakan Pak, silahkan Pak, dimakan Pak. Berarti ibu sudah melakukan perbuatan baik ya, bagus. Lanjutkan Bu ya. Yang kedua, ciri-ciri umat Muhammad gimana? Watanhauna anil mungkar, menghentikan kemungkaran. Nggak suka ngelihat yang namanya mungkar. Nggak suka ngelihat yang namanya maksiat. Nggak suka. Ya, benci. Dan yang ketiga, mereka itu wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan kita semua berjuang menjadi khairu ummah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga kita nanti akan menjadi umat terbaik dunia seperti kita pernah menjadi umat terbaik dunia sebelumnya. Kita pernah memimpin dunia dengan Islam dan kita akan kembali lagi memimpin dunia ini dengan Islam. Dan dunia ini insya Allah Allah akan turunkan rahmatnya, akan turunkan pertolongannya dan jauhkan kita semuanya dari kehancuran. Ya, oke, terakhir buka Quran surat Al-A'raf ayat 96. Sudah, Al-A'raf itu juz 9, dia ada di surah ke-7. Di ayatnya yang kita buka hari ini ya, di Quran surat Al-A'raf 96. Sudah? Lihat janjinya Allah. Jika kita menjadi khairu ummah nih, janjinya Allah langsung nih ya. Apa janjinya Allah? Walau anna ahlal qura, jika sebuah negeri itu beriman, tuh kan, dan bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Walau anna ahlal qura, jika sebuah negeri, jika sebuah bangsa mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, ya, maka Allah akan curahkan, Allah akan bukakan kepada mereka berkah. Ya, negeri kalau nggak berkah ciri-cirinya apa? Banyak masalah. Negeri kalau ciri-cirinya nggak berkah gimana? Banyak musibah. Makanya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokah. Berkahnya dari mana Bapak Ibu? Dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Coba lihat ayat berikutnya. Walakin, akan tetapi, kadzabu, mereka mendustakan, fa'akhadnahum, mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak melaksanakan Al-Quran yang sudah Rasul kami bawa, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka mereka itu kami siksa akibat perbuatan yang mereka lakukan itu. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita doa bareng nanti agar musibah gempa bumi ya yang dikabarkan megatrust itu tidak terjadi ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ngeri Pak. Ya, jangan diremehkan ya. BMKG itu bukan bercanda ya. Jadi jangan dicanda-candain. Itu BMKG itu semua mereka meriset berdasarkan data. Ya, gempa di Aceh itu BMKG udah ngomong. Ya, gempa di Jogja itu BMKG udah ngomong, Bu. Gempa di Padang itu BMKG sudah ngasih kabar. Jadi termasuk Sunda Megatrust ini atau di Laut Selatan ini sebenarnya BMKG udah ngomong beberapa kali sering bahwa akan ada guncangan besar dari laut bagian selatan yang kalau itu terguncang air laut itu bisa naik sekitar 18 meter dengan kekuatan gempa sekitar 9,2 skala Richter.
9,2 skala Richter tuh kuat sekali, Pak. Itu goncangnya kuat banget. Ya, Kang Guntur, saya cuma kepikiran kalau yang ada di, maaf ya, gedung-gedung tinggi. Yang ada di, maaf ya, apartemen-apartemen ya. Saya bukan mau nakut-nakutin ibu-ibu yang tinggal di apartemen ya. Ajal mah di mana aja ya. Cuma saya itu pernah ya, Kang Guntur, ya ditawarin supaya tinggal di apartemen, saya nggak mau. Bingung aja kalau udah di atas, kalau goyang itu mau naik liftnya ketutup, mau lari dari tangganya juga panjang ya. Tapi Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Walau anna ahlal qura, jika sebuah negeri, jika sebuah bangsa ya, amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barokah, maka Allah akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi, dari atas dan dari bawah, dari siang dan dari malam, dari semua aspek kehidupan, berkah. Walakin, akan tetapi, kadzabu fa'aqatnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka berbuat mungkar, mereka berbuat maksiat, maka kami timpakan mereka azab karena perbuatan mereka sendiri. Ayo sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa mata kami, dosa mulut kami ini, dosa negeri kami, dosa pemimpin negeri ini, dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa ini menyebabkan-Mu ya Rabb murka kepada kami. Engkau cabut berkah dari negeri ini ya Allah. Negeri ini kaya raya, negeri ini berlimpah berkah, tapi negeri ini menjadi negeri yang paling banyak orang miskin di dunia. Ya Rob, negeri ini punya minyak, negeri ini punya bahan tambang berlimpah, negeri ini punya ikan yang sangat berlimpah berkah, negeri ini punya berkah dari langit dan dari bumi. Tapi kenapa negeri ini banyak masalah? Ini tanda ya Rob, Engkau cabut berkah dari negeri ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Ampun ya Rahman, ampun ya Rahim. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak ada negara yang paling kaya kecuali Indonesia, Bu. Bapak Ibu mau nanya apa? Emas, Indonesia banyak. Bapak Ibu mau nanya apa? Gas, Indonesia gas terbaik dunia. Bapak Ibu mau nyari apa? Nikel, nikel terbaik dunia ada di Indonesia. Bapak Ibu mau nyari apa? Hutan, hutan terluas di dunia ada di Indonesia. Tapi pertanyaannya, kemana semuanya? Allah tutup berkah dari langit dan dari bumi, walakin kadzabu fa'aqatnahum bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah.